Saya Sianaria. Kali ini kita bertemu di dalam video pembelajaran khusus untuk akuntansi biaya. Kita akan belajar mengenai contoh soal dan pembahasan dari harga pokok pesanan, di mana kita akan belajar bagaimana mengerjakan soal dari harga pokok pesanan. Seperti apa? Yuk kita sama-sama belajar. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan menentukan harga pokok pesanan dengan metode job order costing. Di video sebelumnya sudah ada contoh soal dan pembahasan, namun lebih sederhana soalnya. Sekarang kita akan mencoba untuk soal yang lebih kompleks dari yang sebelumnya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan manufacturing ya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan di bidang percetakan namanya PT Gembira Selalu. Kita melihat bahwa PT ini pada bulan November mendapat pesanan dari dua perusahaan yaitu PT Hello dengan nomor order 101 untuk mencetak undangan sebesar atau sebanyak 1.500 lembar, per lembarnya 3.000. Kemudian dari PT Hai Hai berupa mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar, per lembarnya 1.000. Ya, kemudian PT Gembira membeli bahan baku dan bahan penolong seperti berikut ya, kertas jenis X, jenis Y, kemudian tinta jenis A, jenis B seperti tertulis. Nah, kemudian juga membeli bahan penolong P, bahan penolong Q, nilainya seperti bahan baku dan bahan penolong yang dibeli adalah 5.945.000. Sedangkan pemakaian bahan baku untuk pesanan 101 adalah kertas jenis X dan kertas jenis A 5 kilo, kertas jenis X 85 rim. Untuk pesanan 102 kertas jenis Y 110 roll, kemudian tinta jenis B 25 kilo dengan bahan penolong yang dipakai, bahan penolong P 10 kilo dan bahan penolong Q 40 liter. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu terdiri dari upah langsung untuk pesanan 101 225 jam, per jamnya 4.000, totalnya jadi 900.000. Untuk pesanan 102 itu 1.250 jam. Upah tidak langsungnya adalah 3 juta ya, sehingga jumlah upah yang dikenakan adalah 8.900.000. Gaji karyawan admin umum 4 juta. Gaji karyawan bagian pemasaran sehingga total upah dan gaji adalah 20.400.000. Nah, kemudian ditentukan tarif biaya overhead pabrik adalah BOP ya, pemesanan dibebankan atas tarif sebesar 150% dari BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ya, yang terjadi yaitu ada biaya depresiasi mesin 1,5, biaya gedung pabrik 2 juta, asuransi 700.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta, biaya pembelian gudang 500. Tugas kita adalah menghitung biaya-biaya produksinya, yang pertama. Yang kedua membuat kartu bahan pokok. Yang ketiga adalah membuat jurnal yang diperlukan. Yuk kita coba belajar mengerjakan soal pembahasan mengenai harga pokok pesanan dengan membuat salah satunya kartu harga pokok pesanan. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mengenai biaya produksi. Jadi untuk menghitung biaya produksi, maka kita akan menghitung semua pemakaian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead perusahaan.
Mudah kita menentukan biaya produksi adalah seperti berikut. Nah, kita akan menghitung biaya produksinya karena kita punya 2 pesanan, ya, maka biaya produksinya kita akan menghitung secara biaya produksi secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kita menganggapnya di dalam bulan tersebut perusahaan hanya menerima 2 pesanan, yaitu pesanan PT Hello dan pesanan PT Hai. Kita masukkan pesanannya. Untuk produksi yang pertama adalah penggunaan bahan baku. Kita menghitung yaitu ya bahan baku dari pesanan 1 dan pesanan 2. Ya, dari keterangan, ada keterangan sebelumnya pembelian bahan baku. Kita ambil dari soalnya sehingga kita tahu bahwa harga untuk bahan baku X adalah 10.000, untuk bahan baku Y adalah 350.000, untuk tinta jenis A adalah 100 dan tinta jenis B adalah 25. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam sini. Dikalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 850.000. Dan jenis A adalah 100.000. Sehingga hasilnya sama dengan 500.000. Kita jumlahkan 1.350.000. Ya, untuk bahan baku jenis Y, ya saya tuliskan biar kita cepat membuatnya. Bahan penolong sama ya. Biaya bahan baku ditambah biaya bahan baku penolong. Ya, kita jumlahkan ditambah dengan pesanan A, pesanan B, kemudian karena kedua pesanan itu tidak dibagi untuk biaya penolongnya, ya tidak ada pesanan untuk 101 berapa, 102 berapa, tetapi digabung, maka biaya bahan bakunya bisa kita langsung tulis di sini. 101 ditambah pesanan 102 ditambah bahan penolong ya yang merupakan gabungan 5.775.000. Ya, dimana ini tadi adalah bahan baku dari pesanan 101 ditambah bahan baku pesanan 102 ditambah dengan bahan penolong. Sudah menemukan biaya bahan bakunya. Selanjutnya kita akan menghitung biaya produksinya. Tadi biaya produksi itu 5.775.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya. Nah, kita mendapatkan contekan seperti ini dari slide tersebut, sehingga kita menemukan harga tenaga kerja, yaitu ini upah tenaga kerja. Kita menemukan ya biaya tenaga kerja, dan kita menemukan biaya overhead pabrik, yaitu 150% dari ini. Sehingga nanti kita kalikan jumlahnya, ya kita sekarang bisa menjawab biaya tenaga kerja. Sehingga kita menemukan biaya tenaga kerja kita 20.400.000. Dan karena tadi overheadnya 150%, maka 20.400.000 kali 50%. Hasilnya adalah 600.
ini adalah biaya overhead-nya, sehingga kita jumlahkan total biaya produksi adalah 5.775 ditambah 20.400 ditambah 30.600, nilainya 56.775.000. Inilah biaya produksi kita. Nah, total produksinya adalah ini. Akan mengerjakan kartu harga pokok pesanan. Ya, saya sudah membuatkan ya kartu harga pokok pesanan seperti ini. Kemudian kita tulis untuk pesanan yang pertama. Ya, nomor pesanannya adalah 101 ya tadi. 101, jenis pesanannya adalah undangan. Tanggal pesannya tadi 2 November. Kemudian tanggal 22 Nov, misalnya seperti itu. Ya, kita anggap saja 2020. Kemudian nama pemesannya Hello ya. Yang pertama adalah PT Hello. Segera misalnya ya, karena itu waktunya misalnya jumlahnya adalah 1.500 lembar. Ya, kemudian harga jualnya adalah total ya, totalnya 4.500.000. Ya, kertas jenis X, tadi jumlahnya sudah kita hitung, 850.000. Kemudian ada tinta A, jumlahnya ada 500.000. Sehingga totalnya adalah, kita bisa tulis di sini, 7.350.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya tadi kita tenaga kerja langsung untuk mengerjakan pesanan ini. Sehingga kita masukkan angkanya. Ya, ini tadi jumlah tenaga kerjanya sudah kita temukan. Jumlah biaya tenaga kerja langsung untuk 101 adalah 900, untuk 102 adalah 5 juta ya, sehingga kita masukkan di sini ya, kita masukkan jumlahnya. Oke, berikutnya kita masukkan BOP-nya. BOP-nya tadi dasarnya dari mana? Biaya tenaga kerja langsung. Sebesar tarifnya kita kenakan adalah 150%. Sehingga jumlahnya 900.000 kali 150%, 1.350.000. Kemudian dari karena rumus produksi itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, kita masukkan total biaya produksinya menjadi 1.350.000 tambah 900.000 tambah 1.350.000. Kita pasang di sini. Ya, nilainya adalah 3.600.000. Kita sudah menemukan jumlahnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh untuk yang pesanan 101. Pesanan 102-nya bisa kita teruskan. Kemudian tinta jenis B. 500. Jumlahnya adalah 4.125. Kemudian tenaga kerjanya kita masukkan, tadi kita sudah menemukan ini 5 juta. Berarti 5 juta dikali dengan 150%. 5 juta kali 1,5 kalinya ya, 7.500.000.
ya, biaya tenaga kerja ditambah PTKL ditambah dengan BOP. Kita tulis di sini 4.125 ditambah 5 juta ditambah 7.500, hasilnya adalah 16.625. Berikutnya kita menjawab pertanyaan soal untuk yang bagian C ya, yaitu kita mencatatkan jurnal-jurnalnya. Yang pertama misalnya kita mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pembelian bahan baku. Ya, kita masukkan ke dalam persediaan 5.475.000. Dagang kalau kita membelinya secara kredit atau kita bisa masukkan itu cash ya, yang mengurangi. Kalau hutang dagang berarti menambah hutang ya, ada di kredit. Kalau cash berarti mengurangi jumlah cash kita. Persediaan bahan penolong. 470 bukan utang dagang 470. Ya, kemudian kita mencatatkan pemakaian bahan baku. Ya, pemakaian bahan baku tadi pemakaian bahan baku secara keseluruhan. Ya, dari pesanan 101 maupun 102 sehingga memotong persediaan bahan baku. Kemudian kita mencatat pemakaian bahan penolong dari BOP sesungguhnya adalah tadi bahan penolong yang digunakan adalah 300.000 ya. Kita yang nomor 4. Tadi total gaji upah untuk seluruh karyawan ya, angkanya adalah 20.400. Terhutang ya seluruhnya termasuk biaya tenaga kerja langsung. Kemudian kita mencatatkan distribusi ya, ada dari barang BDP ke BTKL nilainya adalah 5.900.000. Kemudian BOP yang sesungguhnya 3 juta. Kemudian biaya admin adalah 4 juta. Kemudian gaji dan upah. Jadi ada biaya pemasaran dulu 7.500.000. Kemudian ada gaji dan upah. Ya, secara totalnya tadi di 20.400.000. Ya, kemudian mencatat gaji kita masukkan 20.400.000. Oke. Ini jurnalnya. Kita sambung ke jurnal berikutnya. Pembebanan BOP-nya tadi adalah 8.850.000. BOP yang sesungguhnya kita catat di sini 100. Di mana terdiri dari akumulasi depresiasi mesin, kemudian gedung pabrik 2 juta, kemudian asuransi 700.000, dan persediaan suku cadang 1 juta, dan selanjutnya bulan adalah 500.000. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya
300. Kemudian mencatat produk jadi, ya asumsinya tadi kita anggap selesai. Ya, persediaannya adalah 3.600.000. Kemudian barang dalam proses, ada barang dalam proses sampai barang, ya, untuk yang bahan baku ya, 1.350.000. Kemudian BTKL-nya yang pesanan 1 bisa kita lihat 900.000. Kemudian pesanan yang kedua adalah kemudian BOP-nya adalah sekian. Ya, seandainya tadi kita memang 102 sudah selesai, seandainya asumsinya belum selesai, ya, maka kita akan membuat ya persediaan di dalam proses, ya, persediaan produknya dalam proses karena belum selesai pada akhir bulan. Ini kan kita membuat jurnal di akhir bulan. Seandainya sudah selesai, maka menjadi persediaan produk jadi gitu ya, sama dengan yang jurnal nomor 6. Kemudian yang ke-8 mencatat harga pokok produk yang dijual ya, sehingga harga pokok penjualan untuk pesanan 101 adalah 3.600.000. Persediaan bahan jadi 3.600.000 juga. Ya, di 16.625. Ya, kita sudah menyelesaikan untuk soal yang kedua mengenai harga pokok pesanan. Ya, itu tadi pembahasan video pembelajaran kita mengenai akuntansi biaya. Apabila teman-teman dan para pembelajar lain merasa video ini bermanfaat, boleh share dan juga subscribe video ini, kemudian berikan like, komen untuk perbaikan video berikutnya. Terlatih patah hati. Siapa yang tidak pernah patah hati? Mau dia cantik, ganteng, kaya, miskin, muda, atau tua, semua pasti pernah mengalaminya. Karena patah hati bukan milik mereka yang sempurna. Patah hati bukan hanya ditolak sang pujaan, namun tidak mendapatkan apa yang kita inginkan kerap kali membuat hati ini patah. Apalagi impian atau cita-cita yang digadang-gadang sekian lama harus kandas di tengah jalan. Sakitnya di sini. Patah hati itu bukan aib, namun tidak bisa kita hindari seberapapun kuat kita berusaha. Patah hati itu menyakitkan, namun bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Patah hati itu sesuatu yang alami, sama seperti luka tubuh. Kita tinggal menunggu tubuh saja menyembuhkan luka itu dengan dirinya sendiri. Bersyukurlah bahwa kan kita pernah patah hati, jadi kita pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, luka sebagai manusia, sehingga kedepannya kita lebih berhati-hati dalam melangkah. Terbiasa patah hati membuat kita menjadi kuat. Siapa yang sering berlatih, maka dia memperkuat dirinya, menambah kemampuannya, dan menambah jam terbangnya untuk menghadapi setiap penolakan, kesulitan, masalah, tantangan, hambatan. Ingatlah betapa banyak latihan patah hati yang sudah kita lewati, namun terkadang kita lupa, sehingga sekarang kita menjadi pribadi yang kuat dan dewasa. Jadi hati ini harus terus move on, hidup harus terus berjalan, jangan terhenti karena patah hati, karena kita sudah terlatih patah hati. Patah hati, siapa takut? Seperti kata lirik The Rain dalam lagunya Terlatih Patah Hati. Begini rasanya patah hati, hadapi getirnya terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan pun sudah biasa. Penuh luka itu pasti, namun aku
tetap bernyanyi. Tetap semangat walaupun kita patah hati, karena kita sudah terbiasa patah hati. Mari kita melangkah dengan hati yang besar.